Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kalian semua sehat selalu, diberkahi semuanya. Segala urusannya dipermudah, amin. Nah, baiklah, pada malam hari ini saya akan membahas terkait seperti biasa ya, mengejar jam tayang. Jadi jangan lagi ada yang nanya, Kak, tips mengejar jam tayang gimana? Karena setiap kelas kita selalu mengajarkan tips and tricks untuk mengejar jam tayang yang efektif itu seperti apa. Dan selain itu malam hari ini ada berita menarik nih terkait pembahasan langsung dari pihak Meta. Jadi sebenarnya pihak Meta itu ada berapa sih? Kok pendapat orang tuh bisa berbeda-beda ya? Karena sekarang gini, oke. Saya akan memulai dulu dari yang pertama terkait dari masalah-masalah yang sering kalian dapatkan. Contohnya adalah masalah ini. Coba kalian perhatikan layar masing-masing. Ayo teman-teman, diperhatikan dulu layarnya yuk. Nah, di sini saya akan sedikit membahas terkait dari masalah teman-teman ada yang masih takut dengan notifikasi user tidak memenuhi syarat seperti ini. Ingat, notifikasi user tidak memenuhi syarat seperti ini sangatlah aman, sangat sehat, dan sangat bisa monetisasi. Biasanya user tidak memenuhi syarat seperti ini dikarenakan akunnya itu masih kurang eksistensinya. Eksistensi yang dimaksud di sini adalah contohnya kayak postingannya masih kurang, interaksinya masih kurang, penggunaan fitur Facebooknya masih kurang seperti live streaming, VOD Reels-nya juga masih kurang dan tidak konsisten sehingga muncullah keterangan user tidak memenuhi syarat seperti ini. User tidak memenuhi syarat seperti ini juga biasanya. Nah, jadi biasanya user tidak memenuhi syarat seperti ini juga biasanya. Bentar ya, teman-teman, sorry. Sorry. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini saya akan bantu ya. User tidak memenuhi syarat seperti ini biasanya itu terjadi karena memang eksistensi dari akunnya masih kurang. Tapi ada juga teman-teman semua yang jam tayangnya udah full tapi user tidak memenuhi syaratnya itu masih ada. Nah, biasanya ini terjadi dikarenakan karena memang kekonsistenannya dalam hal penggunaan semua fitur Facebooknya itu masih sangat kurang. Namun kategori seperti ini sangatlah aman dan sangat cepat kok untuk bisa dipulihkan. Namun, sekali lagi teman-teman semua, bagi kalian yang jam tayangnya belum full, namun kalian punya masalah user tidak memenuhi syarat, perkembangan profil beresiko, KTA, KMK, tapi jam tayangnya belum full, maka fokus untuk membuat jam tayangnya full dulu. Karena seiring kalian ngonten mengejar jam tayang sampai full, ada kemungkinan besar itu akan hijau dengan sendirinya. Kecuali kalau teman-teman semua jam tayangnya sudah full, namun mungkin ada KTA-nya, KMK, atau mungkin user tidak memenuhi syarat, nah baru kita kasih solusi. Solusinya apa? Solusinya sebenarnya gampang, hanya cukup untuk konsisten dalam menggunakan semua fitur yang ada di Facebook. Semua fitur yang dimaksud di sini itu adalah contohnya live streaming, VOD, Reels, foto, itu wajib ada setiap harinya. Dan ini berlaku untuk teman-teman semua yang jam tayangnya udah full, namun memiliki masalah entah itu KTA kah, KMK kah, atau user tidak memenuhi syarat kah, maka cukup konsisten dalam menggunakan semua fitur yang ada di Facebook secara konsisten dan wajib ada setiap harinya. Contohnya, setiap harinya itu wajib ada Reels, VOD, foto, live streaming. Nah, itu dikonsistenin aja. Biasanya paling cepat seminggu, paling lambat 2 minggu akan normal. Namun sekali lagi hal ini tidak saya berlakukan bagi teman-teman semua yang jam tayangnya belum full. Karena jika jam tayang kalian belum full, maka solusi terbaiknya adalah mengejar jam tayang yang efektif. Yang efektif itu seperti apa? Yang seperti yang akan saya jelaskan ini nantinya, oke? Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang jam tayangnya belum full namun memiliki masalah KTA, KMK, user tidak memenuhi syarat, maka tetap fokus utamanya dulu adalah mengejar jam tayang sampai full. Karena biasanya seiring mengejar jam tayang sampai full, KMK
ya sangatlah aman. Banyak buktinya nggak Kak? Banyak banget. Tanya deh teman-teman semua yang dulunya masih ada KTA-nya. Alhamdulillah tadi sore ada beberapa yang notif ke aku lagi, Kak, aku KTA-nya udah sembuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Kak. Akhirnya yang awalnya dulu tuh aku sangat takut, sangat ragu, tapi setelah nurut dan rajin ikut kelas, mengikuti arahan kelas, alhamdulillah setiap masalah yang saya hadapi semuanya terselesaikan. Artinya kelas kita ini benar-benar efektif. Jangan lihat karena harganya murah, teman-teman, sehingga teman-teman semua mungkin seenaknya untuk ini itu, tapi ingat, ilmu itu sangatlah bermanfaat untuk kalian sampai ke depannya. Jadi jangan sampai teman-teman semua menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, ingat ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas terkait dari masalah ini sama ya, eksistensi belum tercipta itu sama. Jika kalian akunnya muncul seperti ini, maka tetap fokusnya mengejar jam tayang dulu sampai full. Karena biasanya yang seperti ini muncul karena akunnya masih sangat muda atau masih sangat baru. Dan ini kategorinya aman dan sangat bisa monetisasi, oke? Dan selanjutnya ini yang saya akan bahas terkait perihal. Bentar, kita arsipkan dulu ini. Oke. Nah, di sini juga saya akan bahas perihal pernyataan Meta terkait dari masalah musik. Nah, jadi sekarang itu banyak banget di Facebook berseliweran katanya dia itu chat sama support Meta, tapi ternyata dia yang dia chat itu beneran support Meta, tapi bukan yang menangani hal monetisasi. Sehingga apa yang dia sampaikan itu adalah berupa pendapat pribadi dari orang yang ada tersebut, contohnya Meta tersebut. Nah, ini nih yang saya akan bahas perbedaannya ketika kalian menghubungi pihak yang menangani langsung sama yang tidak menangani langsung. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman semuanya pengen ya, di sini saya akan jabarkan buat kalian semuanya, oke? Nah, tapi yang pertama di sini kalian perlu tahu yang saya sampaikan ini beneran langsung dari pihak bagian media expert atau bagian partnership-nya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir, kalian malam hari ini dapat ilmu yang super duper mahal banget. Oke. Jadi yang pertama terkait dari masalah penggunaan musik ya. Di sini kita bahas satu-satu dulu deh. Yang pertama masalah konsisten. Ya. Masalah konsisten di sini adalah nah, di sini masalah konsisten yang kita bahas di sini adalah terkait masalah konsisten dulu nih. Konsisten di sini tapi dihitung sistem mereka itu per minggu. Jadi bentar. 2, 3. Nah, konsisten tapi dihitung dari sama sistem mereka itu per minggu. Jadi kalau hari ini nggak upload, nggak masalah, yang penting seminggunya dan sama minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi kalau semisal teman-teman semua nanyain masalah konsisten, konsisten yang dimaksud yang bagus itu seperti apa sih? Jadi yang bagusnya itu sebenarnya seperti yang saya selalu katakan, bagusnya itu setiap hari aja. Yang penting kalian selalu posting. Ya, jadi jangan juga kalau semisal teman-teman semua polanya itu kalian tiba-tiba upload banyak, tiba-tiba sedikit, tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit, itu tidak bagus. Sebaiknya konsistennya itu setiap hari. Jika benar-benar teman-teman semua itu bisa uploadnya itu misalnya mungkin 3 kali sehari, ya udah 3 kali sehari aja secara terus-menerus. Jangan dari teman-teman semua yang mungkin kemarin upload 5, sekarang upload 10, sekarang upload 20 dan lain-lain. Jangan kayak gitu. Jadi bagusnya itu konsisten dan terarah ya. Terus di sini kalian baca ya. Ini kebetulan yang saya jabarkan. Konsisten tapi dihitung sama sistem mereka itu per minggu. Jadi konsisten yang mereka hitung itu bukan per hari ya, teman-teman ya. Jadi bukan per hari bukan. Jadi sistem mereka itu membacanya itu kekonsistenan kita dalam per minggunya. Gitu loh. Jadi kalau misal teman-teman semua mungkin dalam sehari 2 hari mungkin kadang nggak sempat upload, tapi dalam seminggu itu kalian tetap aktif upload, itu masih kehitung kok kekonsistenan kalian. Namun sekali lagi rekomendasi dari saya tetap upload seperti biasa setiap harinya. Seperti rekomendasi saya minimal reelsnya itu 2 kali sehari itu udah oke banget. Terus sisanya mau VOD live streaming silahkan ditambahkan saja sebisa dan seperlunya saja. Terus ingat, polanya itu kita yang bentuk ya. Polanya itu kita yang bentuk dan akan dibaca sama pihak metanya. Jangan
Misalnya minggu ini tiba 12, minggu depan 24 postingan. Jadi maksudnya total minggu ini kalian ada 12 postingan, nanti minggu depannya total postingan kalian 24. Jadi seperti itu kurang baik. Ya, tapi maaf ya, ini karena teman saya juga yang menyampaikan, yang menghubungi langsung ya. Karena kebetulan dia ada undangan langsung untuk dihubungi, sehingga dia sharing ke aku juga. Nah, jadi dia bilang kalau untuk kakak kan nggak ngaruh ya, karena memang buat kita-kita yang mungkin algoritmanya itu sudah kebentuk, mau apapun itu yang kita upload pasti akan rame. Tapi buat teman-teman semua ini khusus kalau misal akun kalian itu belum bentuk ya. Terus yang kedua, masalah penggunaan tagar. Ya, di sini masalah penggunaan tagar dari 3 sampai 8 aja, jangan lebih ya. Jadi kalau misal kalian mau pakai hashtag itu boleh banget kok. Yang penting jangan terlalu banyak. Bagusnya itu 3 sampai 8 aja, jangan lebih. Dan Meta tidak akan ngelirik jika terlalu banyak tagarnya. Contohnya yang terlalu banyak hashtagnya itu adalah teman-teman semua yang pakai hashtag lebih dari 8. Contohnya 12, 10, nggak usah ya. Jadi kalau mau pakai hashtag 3 sampai 8 saja itu udah oke. Bagusnya sih 4 aja hashtagnya itu udah aman banget. Ya, maksudnya lebih bagus lah dibanding teman-teman semua hashtagnya terlalu banyak. Terus kalau pertanyaannya, kalau misal tanpa hashtag bisa nggak Kak? Bisa banget kok. Aku juga jarang pakai hashtag. Ya. Terus yang ketiga, tagar harus relevan sama isi konten. Nah, bener banget yang ini. Jadi hashtag kalau semisal teman-teman semua ini khusus buat kalian yang pengen pakai hashtag ya. Kalau kalian pengen pakai hashtag, maka sesuaikan dengan isi konten kalian. Jika kontennya seputar masak, maka kalian tulisnya tentang masakan, masakan hari ini atau apapun itu terkait dengan masakan. Jadi harus relevan dengan isi konten. Jangan selalu pakai FYP, viral, karena nggak ngefek ya. Sekali lagi, ini langsung dari media expert alias bagian partnershipnya. Jangan selalu pakai jangan selalu pakai hashtag FYP, viral. Jangan ya, karena itu beneran nggak ngefek. Terus yang kedua, sistem mereka akan ngebaca apa yang kita post, akan dipost ke orang-orang yang tertarik sama konten kalian. Jadi contohnya ini masalah penggunaan hashtag ya. Kalau kalian nggak menggunakan hashtag, maka nggak perlu mikirin. Nah, dan jangan lupa isi topik dan lokasi. Dah, ini kemarin banyak yang bertanya ya, Kak penting nggak sih isi topik dan lokasi? Kalau misal teman-teman semua pengen, silakan diisi. Jika tidak pengen juga, nggak masalah. Cuma di sini kebetulan kemarin ada yang menghubungi langsung dan dinyatakan bahwasanya isi topik dan lokasi itu juga penting untuk menambah jangkauan dan juga mungkin penayangan dari akun kakak. Oke, tapi kalau pertanyaannya jika tidak diisi gimana kak? Tetap aman kok. Yang penting sebelum-sebelumnya itu tetap disesuaikan. Selanjutnya, random konten nggak masalah banget, asal tagar sesuai. Jadi kalau semisal yang dimaksud di sini adalah random kontennya itu adalah kalian mungkin kontennya itu beda-beda ya. Nah itu nggak ada masalah. Yang penting kalau kalian mau pakai tagar sesuaikan dengan isi kontennya. Jadi sekali lagi random konten itu sangat aman, sangat bisa monetisasi dan sangat aman. Nah, jadi kalau semisal teman-teman semua mau ya, kalau yang mau random konten itu tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin kasih tahu ya, sekali lagi, bagi yang pengen menggunakan hashtag itu boleh. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen pakai hashtag itu nggak ada masalah ya. Kalau nggak pakai hashtag pun sebenarnya juga tidak ada masalah. Ya, yang penting kalau mau pakai hashtag harus disesuaikan, harus relevan dengan isi konten kalian. Selanjutnya, perihal musik ya, perihal musik lagi nih yang kita akan bahas. Jadi buat teman-teman semua, oke. Nah, di sini terkait perihal musik lagi yang akan kita bahas. Musik viral itu wajib ya biar FYP. Nah, di sini seperti apa nih yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di sini
di sini adalah musik viral yang selalu saya bilang ya, teman-teman semua, musik atau sound itu kalian nggak perlu takut karena memang itu bukan pelanggaran dan itu sangat aman. Ya, nggak usah mikirin kena copyright atau tidak karena itu bukan pelanggaran ya. Dan ini kemarin memang saya menyatakan itu dari sejak awal edukasi yang saya buat. Bener nggak teman-teman? Cuman karena teman-teman semua rasa takutnya tak banyak dan banyak yang berseliweran yang katanya menghubungi langsung dari pihak Meta, tapi yang ternyata mereka hubungi itu bukan yang menangani langsung, alias justru mereka menghubungi pihak Meta yang menangani centang biru saja, tapi bukan media expert atau bagian partnershipnya, sehingga alhasil apa yang mereka dapatkan informasinya hanyalah berupa terkaan saja, alias kira-kira dari pihak yang membalas chatnya mereka itu. Dan setelah kita hubungi media expert atau bagian partnershipnya, ternyata jawaban paling detailnya adalah musik viral itu wajib biar FYP. Nah, musik viral yang wajib itu seperti apa? Yang selalu saya bilang di kelas, carilah, bukalah reels di Facebook, cari yang paling banyak like-nya, paling banyak interaksinya, gunakanlah audio yang mereka pakai, karena otomatis audio yang mereka pakai itu adalah audio yang benar-benar viral. Terus, tinggal ikutin instruksinya aja kalau kena CR. CR itu adalah copyright ya. Jadi kalau semisal teman-teman semua kena copyright, itu kalian tinggal klik terima perubahan aja. Kan di situ ada pilihan. Kalau semisal teman-teman semua nggak takut, terima perubahan. Kalau takut ya hapus aja, apalagi kalau viewersnya masih sedikit. Dan ingat sekali lagi, copyright hak cipta musik atau sound yang disebutkan itu aman, dan ini saya lebih yakin lagi karena memang ini langsung dari pihak Meta atau Facebooknya langsung, yang bagian media expert dan bagian partnershipnya yang menyatakan langsung, sehingga meyakinkan edukasi yang saya sampaikan. Dan memang sebelum saya mengetahui ini, karena ini langsung juga dari teman yang menyampaikan ke saya, karena memang dia itu dihubungi bagian media partnernya langsung ya. Dan kalau saya memang sempat menghubungi Meta juga, tapi ternyata Meta yang saya hubungi itu adalah bagian yang menangani centang biru dan bukan bagian monetisasi. Sehingga apa yang memang dia sampaikan, dia ngomongnya kayak gini. Jadi sebenarnya saya tidak bisa memastikan kalau ini tuh aman atau tidak, tetapi katanya secara pengalaman pribadi dia. Dan ini bukan bagian yang menangani monetisasi ya. Sehingga kita bilang dong lah, kok berani ya memberikan tanggapan kalau semisal bukan bagian dia, sehingga dia menyatakan di akhir pembahasan tidak bilang begini, sebenarnya saya nggak tahu lebih pastinya seperti apa, jadi kalau beneran mau bertanya lebih detail terkait hal ini, silakan menghubungi bagian media expert atau bagian partnershipnya. Setelah saya mendapatkan jawaban terkait hal-hal yang dari bagian media expert atau bagian partnershipnya, inilah jawaban yang paling tepatnya. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kalian dapatkan. Nah, dan di sini teman-teman semua udah aman ya terkait dari informasi-informasinya seperti apa. Kalau misal teman-teman semua mau, kalian bisa baca-baca lagi, nanti akan aku bantu share ke kalian semua ya, terkait dari materi-materi yang tadi. Nah, selanjutnya mungkin saya akan ngebahas bagaimana cara mengejar jam tayang yang efektif. Ya, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya akan kasih tahu kembali gimana sih cara mengejar jam tayang yang efektif itu. Nah, di sini kita akan bahas. Saya akan buka dulu bagian Canva-nya seperti apa. Nah, di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Oke, tunggu sebentar. Kita sambil ya. Oke, wait. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian Canva. Oke, sebentar. Oke, sip.
Dia udah kebutuhan. Sudah. Pas gak? Pas tuh? 30. Ya. Pas. Oke, jadi selanjutnya buat teman-teman semua, sorry ya karena aku sambil jualan teman-teman. Tapi selanjutnya kita akan bahas apalagi tadi mengejar jam tayang ya teman-teman ya. Nah, di sini mengejar jam tayang. Tiga. Apa? Suruh ya. Oke. Maaf ya teman-teman ya karena oke. Ntar sorry. Sorry guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah di sini kalau semisal teman-teman semua nanyain, Kak gimana sih tips untuk mengejar jam tayang itu? Nah kalau semisal teman-teman semua pengen mengejar jam tayang itu bisa kita kejar melalui live streaming, VOD, dan juga Reels ya. Namun ingat, kita kalau ingin mengejar jam tayang itu harus dicari paling efektif. Yang paling efektif itu yang mana? Yang memberikan dampak lebih banyak. Contohnya yang efektif itu seperti apa, Kak? Jadi kalau misal teman-teman semua ngerasa nih kalian live streaming, tapi penonton kalian sedikit, interaksinya kurang, otomatis hasil yang kalian dapatkan sedikit, bukan? Bener kan? Nah, artinya itu tidak maksimal. Maka, tetaplah melakukan live streaming, namun jangan yang terlalu membuang-buang waktu. Artinya, ada hal lain yang perlu kalian fokuskan alias maksimalkan. Contohnya, maksimalkan lagi di Reels atau VOD-nya. Tapi kalau misal teman-teman semua ngerasa live streaming kalian itu mungkin viewersnya banyak, interaksinya banyak, maka maksimalinnya itu melalui live streaming. Tapi kalau penontonnya masih di bawah 10, saya rasa itu belum maksimal. Tapi live streamingnya tetap dilakukan sesekali atau sering-sering, cuman jangan yang terlalu membuang-buang waktu sehingga yang lainnya tidak dimaksimalkan. Ya, kalau semisal udah ngerasa seperti itu, berarti carilah yang bisa dikatakan bisa lebih dimaksimalkan, yaitu Reels atau VOD. Nah, kebanyakan dan yang paling saya rekomendasikan adalah memaksimalkan mengejar jam tayang melalui Reels. Ya sekali lagi, saya itu sangat merekomendasikan teman-teman semua mengejar jam tayangnya melalui Reels jika VOD atau live streaming kalian tidak maksimal. Nah, di sini banyak lagi yang bilang, Kak, tolong dong buatin grup lagi khusus untuk saling tonton live streaming bla 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 bla. Dan saya tidak setuju karena memang itu tidak efektif, buang-buang waktu dan tidak adil. Kenapa tidak adil, Kak? Karena kesibukan kalian berbeda-beda sehingga nanti yang satunya bisa join, satunya enggak. Jadi nanti ujungnya tidak adil dan ujungnya yang disalahkan adalah saya. Dan memang hasilnya pun tidak maksimal. Kenapa? Karena nambahnya tidak sedikit. Udah boros kuota, udah boros waktu. Nambahnya pun sedikit. Yang mending kita maksimalin yang lain. Waktunya tidak terlalu banyak membuang waktu. Bisa kita konsistenin, berpeluang besar FYP, berpeluang besar monetisasi, menambah jam tayang, dan lain-lainnya itu memaksimalkan Reels. Oke, tapi bukan berarti tidak kita lakukan. Ya, bukan berarti live atau VOD tidak kita lakukan, bukan. Cuman maksudnya ketika ada yang dimaksimalkan artinya ada yang kita fokuskan. Nah, ya berarti VOD, live streaming tetap dilakukan. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa konsisten nggak ada masalah. Tapi yang dikonsistenin adalah Reels. Karena memang kita ingin memaksimalkan mengejar jam tayangnya melalui Reels. Oke? Nah, terus ini saya akan kasih tahu bagaimana sih untuk teman-teman semua itu biar Reelsnya itu bisa FYP. FYP atau viral. Yang pertama, materinya yang menarik. Materi yang menarik itu kalian bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi Reels-Reels yang sedang viral atau yang sedang FYP di Reels Facebook. ATM-in itu gimana sih kakak caranya? Caranya gampang. Teman-teman semua tinggal lihat. Oh, dia itu materinya seperti itu ya. Amati dulu. Oh, amati. Tiru, ikuti. Tapi penyampaiannya gunakan penyampaian kalian sendiri.
Artinya inti materinya sama, cuman kata-katanya jangan yang kalian samain semua kata-katanya, jangan. Tetap materi intinya sama, cuma penyampaiannya menggunakan penyampaian kalian sendiri. Jadi saya rasa kalau ada orang yang bilang, aku bingung Kak untuk cari ide dan lain-lain. Sebenarnya nggak perlu bingung, kalian cukup pakai materi random pun di reels kalian nggak ada masalah. Karena kalian bisa ATM-in atau tiru modifikasi yang ada atau reels-reels yang sedang viral di Facebook. Itu yang pertama, materi yang menarik itu sangatlah penting. Ya, kalau mau cari reels yang menarik itu seperti apa? Carilah reels yang sedang FYP, yang paling banyak like-nya, yang paling banyak interaksinya. Ya. Terus yang kedua, sound atau musik yang viral. Nah, ini juga sama. Kalau ada orang yang reelsnya udah like-nya puluhan ribu, interaksinya ribuan, maka gunakan audio yang mereka pakai juga, karena otomatis audio yang mereka pakai itu adalah audio yang viral atau yang akan mendukung kalian untuk FYP. Terus yang ketiga, durasi. Durasi 3 sampai 4 detik saja itu sangat membantu teman-teman semua. Entah itu membantu kalian sampai FYP atau membantu kalian juga untuk menghindari yang namanya klaim hak cipta atau sound yang disenyapkan. Kalaupun kena itu juga aman dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan juga ini perihal masalah dari teman-teman semua yang masih sangat takut. Kak, aku takut nanti kalau semisal udah monet nggak ada dolarnya bla bla bla. Hey, ingat, kalau kalian sudah monetisasi, video-video yang kalian sebelumnya itu tidak otomatis dapat dolar. Jadi selama musik atau sound itu membantu kalian sampai monetisasi dan mendapatkan monetisasinya dan menambah jam tayang, kenapa tidak? Jadi aku agak heran ya, bahkan banyak yang berlomba-lomba menggunakan sound original dengan alasan untuk mendapatkan undangan reels. Alhasil tidak ada hasil dan nyatanya memang hoax. Dan kebanyakan yang mendapatkan undangan reels ya pengguna sound atau musik karena ada kontennya yang FYP atau viral. Gitu ya. Terus yang keempat adalah tata letak caption di video. Tata letak caption di video ini juga harus diperhatikan. Tata letak caption yang bagus itu seperti apa Kak? Yang rapi, tidak terlalu kiri kanan, tidak terlalu miring kanan ke bawah, tidak terlalu banyak ini itu ya. Jadi benar-benar captionnya dia agak tengahin, tapi jangan terlalu tengah juga, biar gambarnya atau videonya tetap terlihat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menyatukan satu kesatuan ini semua dari materi yang menarik, sound atau musik viralnya juga, durasinya, tata letak captionnya udah bagus. Nah, baru kita perbaiki dari segi konsisten dan evaluasi. Jadi jangan yang konsistennya dulu tapi tidak ada yang materinya kurang, soundnya kurang, durasinya kurang, tata letak captionnya kurang. Tapi udah konsisten duluan, ya nggak ada hasil lah. Kalian harus mencakup semua ini dulu dari materi yang menarik, sound atau musiknya, durasinya, tata letak captionnya. Setelah semua ini kalian sudah satuin, baru kalian lakukan konsisten. Setelah kalian konsisten dan belum ada hasil, maka evaluasi. Tapi evaluasinya yang mana? Biasanya itu letaknya ada di materi kontennya. Paham? Dan ingat, konsisten itu bukan sehari 2 hari, tapi konsisten yang baik itu adalah konsisten yang bisa kita lakukan setiap hari. Kalaupun hasilnya mungkin sehari 2 hari belum ada, tidak ada masalah. Yang penting kita selalu konsisten dan evaluasi, paling beberapa hari ke depan, seminggu 2 minggu itu akan ada hasil yang luar biasa. Udah sesimpel itu kan. Jadi sebenarnya apa yang perlu kalian sibukkan, apa yang perlu kalian khawatirkan, apa yang perlu kalian takutkan, sebenarnya semua simple. Di Facebook ini simple banget guys. Cuma rata-rata kebanyakan itu yang membuat kalian ribet itu karena terlalu banyak ini itu. Jadi kalau selanjutnya kalau misal teman-teman semua nih bertanya lagi ya masalah tantangan lah, pencapaian reels lah. Nah, itu kalau tantangan itu dibilang penting, nggak penting. Dibilang nggak penting, ada bukan penting sih. Pokoknya penting nggak penting deh. Karena
kita tidak melihat tantangan pun itu akan selesai dengan sendirinya. Karena tidak kurang tidak lebih isi dari tantangan itu adalah perihal perkontenan. Contohnya, pemutaran sekian, dapat followers, konten yang diterbitkan, dan itu kan berkenaan dengan konten kan. Artinya seiring kita ngonten ya memang tantangan pun akan selesai dengan sendirinya. Kalau ada yang bilang, kalau misal tantangan kita nggak selesai gimana, apakah ada pengaruhnya? Jawabannya tidak ada pengaruhnya. Kalau kita menyelesaikan ribuan atau jutaan tantangan, apakah kita akan dapat monetisasi? Ya belum tentu. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak akan dapat monetisasi. Kalau tantangan kalian tidak selesai-selesai tapi memenuhi syarat monetisasi, ya pasti kalian akan monetisasi. Jadi kesimpulan besarnya di sana. Terus masalah dashboard juga merah, kuning, abu atau apalah itu ya. Jadi teman-teman, kalau semisal dashboard kalian merah itu juga tandanya aman. Kalau dashboard kalian itu abu itu juga aman sebenarnya. Itu hanya perihal dari perkembangan akun kalian. Jika dashboard kalian sedang merah, otomatis 28 hari yang sekarang kalian mendapatkan lebih sedikit dibanding 28 hari sebelumnya. Udah itu aja sebenarnya. Ya kalau semisal merah berarti kalian tinggal pikir, oh berarti sekarang 28 hari yang sekarang lebih sedikit ya dibanding 28 hari sebelumnya, berarti aku harus lebih tingkatin lagi. Udah seperti itu aja pemikirannya. Ya, karena yang ada di dashboard itu adalah tampilan per 28 hari terakhir, bukan yang dari awal kita ngonten sampai sekarang. Udah sesimpel itu. Lalu apa yang perlu kalian khawatirkan? Oke? Jadi saya rasa malam hari ini kalian mendapatkan banyak ilmu. Memang penjelasannya itu kita itu simple, tapi saya rasa di antara kelas-kelas yang lain, kalian tidak butuh waktu yang sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di kelas ini. Saya rasa seperti itu. Perkembangan kalian bisa sudah terlihat setelah kalian mengikuti dan mengikuti arahan kelas selama seminggu 2 minggu itu, pasti perkembangan akun kalian sudah terlihat. Kecuali kalau memang kalian tidak mengikuti, ya pasti perkembangannya tidak ada. Apalagi kalau masih ikutin tutorial-tutorial yang mungkin di luar sana, padahal kelas kalian udah jos dan buktinya pun juga sudah banyak, ya kan? Nah, di sini juga saya ingin sedikit memberikan arahan ya buat teman-teman semua terkait masalah apa ya? Hal-hal yang mungkin tidak perlu kalian pikirkan. Ingat guys, tidak semua notifikasi itu kalian perlu otak-atik. Terkadang notifikasi itu hanya perlu kalian baca dan tahu saja. Contohnya notifikasi rekomendasi untuk mengaktifkan centang biru. Saya rasa banyak ya sekarang tuh yang menyatakan bahwasanya centang biru itu penting lah, inilah. Menurut saya nggak penting. Kenapa? Karena pada hakikatnya, kalaupun kita ingin bertanya pasti bisa kok. Cuman kalau untuk berbayar 130.000 per bulan, saya rasa nggak perlu deh. Orang kita cari duit di Facebook, kok masa kita pengen ngeluarin duit untuk Facebook? Ya nggak sih? Iya kan? Artinya ketika kita sudah mengaktifkan centang biru pun yang berbayar 130.000 per bulan dan kita tidak monetisasi, artinya kita cuma bayar cicilan dong. Bener nggak sih? Makanya itu kalau ada yang nanya, Kak, penting nggak sih? Menurut saya sebenarnya penting nggak penting tergantung dari kebutuhan. Ya, kalau semisal teman-teman semua udah ikut kelas seperti ini, terus pengen aktifkan centang biru lagi, saya rasa sudah tidak perlu. Karena itu buang-buang waktu saja. Nah, jadi kalau semisal teman-teman semua yang bertanya lagi, Kak perlu nggak sih? Jawaban saya nggak perlu kalian karena kalian sudah punya kelas, oke? Dan juga ini saya ingin menyampaikan juga nih perihal teman-teman semua, tolong banget ya kalau udah jam malam itu tolong untuk tidak konsultasi dulu ya, karena pasti aku jawabnya juga slow respon karena aku butuh istirahat juga. Dan untuk jadwal kelas kita sekarang itu memang cuma 2 kali seminggu, karena 3 kali seminggu itu banyak juga yang nggak ikut kelas. Ya, jadi saya lebih pengen perketat. Jadi buat teman-teman semua yang tidak ikut kelas ya wajib nonton siaran ulang kelas. Kalau tidak nonton siaran ulang kelas ya biarlah kalian rugi sendiri. Masa sih aku yang harus ini terus ya? Bukan gimana-gimana. Kalau aku nggak tegas, nanti takutnya teman-teman semua ya seenaknya saja, mentang-mentang karena bayarnya cuma 50.000 masuk kelasnya seenaknya, nggak nonton nggak nonton siaran ulang kelasnya juga seenaknya. Padahal ilmu yang kalian dapat apa ya, menurut saya sangat tidak sepadan dengan apa yang kalian bayarkan. Jadi saya harap teman-teman semua bisa belajar lebih baik. Dan kalau perihal masalah apalagi namanya kalian nggak punya waktu, ya nggak ada masalah karena kan selalu ada siaran ulang kelas. Dan itu makanya saya bilang kalian nggak ikut kelas nggak apa-apa. Yang penting nonton siaran ulang kelas dan itu wajib.
Karena kita itu kelas itu cuma 1 jam dan saya rasa ketika kalian udah ikut kelas banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan. Oke? Dan buat teman-teman semua yang dari tadi tidak join dari awal, tolong untuk tetap mengulang siaran ulang kelas kita. Ingat, Sabtu Minggu libur ya teman-teman ya. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan yang mana kegiatan lebih padat lagi. Jadi mungkin ada sedikit slow respon ya, apalagi aku juga puasa dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang mungkin takjil lah apalah. Jadi mungkin yang menyebabkan slow respon dan mohon dimaklumi. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwasanya kelas kita itu akan libur 1 minggu sebelum Lebaran sama 1 minggu setelah Lebaran itu kita kelas tiadakan karena kita perlu refreshing semuanya ya biar bisa lebih fokus untuk menikmati bulan suci Ramadan. Nah, dan juga terkait dari perihal teman-teman semua yang melihat postingan aku nih yang baru-baru itu yang berbagi takjil dan memang itu karena aku tuh kayak buka bagi teman-teman semua yang pengen berbagi ya, berbagi bersama kelas aktif itu boleh banget, silakan menghubungi saya. Dan ingat, ini tidak dipaksakan, jangan lagi nanti ada bilang ini menguras ini. Lillahi ta'ala itu tidak ada yang saya ambil ya teman-teman ya. Itu benar-benar saya salurkan untuk berbagi saja. Jadi yang mau berbagi 10.000 20.000 juga pun tidak ada masalah, tinggal japri saja. Ya ingat sekali lagi ini bukanlah paksaan. Ini saya cuma sampaikan saja yang mau silakan, yang nggak mau ya nggak ada masalah. Karena ini memang tidak dipaksakannya, yang mau silakan japri saja ya. Berapa sih Kak? Nggak ada masalah yang mau berbagi bersama kelas Atip 10.000, 2.000, 3.000 juga nggak ada masalah. Yang penting ada dan ikhlas pastinya. Oke? Oke kita lanjut ya karena kalau berlama-lama bahas itu nanti takutnya ada yang uzon lagi ya. Nah, jadi di sini karena saya rasa penyampaian kelasnya udah, sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya angkat tangan, yang merasa sudah tidak ada pertanyaan tidak perlu bertanya, oke? Silakan klik angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, kita kasih ke Kak Andika Jombang langsung angkat tangan langsung bertanya. Silakan Kak Andika Jombang. Silakan Kak Andika Jombang. Langsung bertanya Kak. Aktifkan mic-nya. Jika tidak langsung kita beralih ke yang lain. Halo Kak Oke, Andika Jombang. halo. Oke, Ya, udah. Kak, mau siap nanya, Kak. Kak. Mm-mm. Ini saya kemarin kan pertamanya masih nempel KTA itu. Jadi Betul, untuk in-streamnya kan ditolak. betul. Hari ini, kemarin kan udah hilang tuh saya post di grup itu kan sudah sembuh ya KTA sama KMK-nya udah hilang. Betul. Hari ini nongol siapkan. Itu langsung disiapkan aja atau gimana? Oke, saran saya KTA-nya udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Oke, berarti sudah aman ya. Tapi saran Ah, dari saya disiapkannya besok aja. Disiapkannya oh, besok sore jam 5. oh setelah Nah, setelah sore ya. tapi paginya kakak tetap Ah. harus aktivitas, upload foto, Ya. VOD, Reels, dan ada live streaming sebelum kakak siapkan nanti, oke? Oke, oke. Itu aja sih Ya, yang saya tanyain. Soalnya sekarang udah nongol siapkan dia. alhamdulillah. Berarti aman ya kak ya? Kemarin bonus, terus sekarang ini in-streamnya udah nongol siapkan. Berarti apa yang saya sampaikan kemarin itu beneran manjur kan kak? Coba dong Manjur, dikasih tahu manjur. sama Ya. mereka. Cuma itu aja, Kak. Ah, Yang satu itu loh, yang merah itu loh, yang saya heran. Padahal ini oke. udah tak gempur Kalau itu yang merah kemarin itu tuh. Oke, kalau yang merah Ah, itu memang lumayan butuh waktu, tapi nggak ada masalah lah. Pokoknya tetap dilakuin aja karena itu pasti sembuh kok. Cuman yang kemarin yang kakak lakukan itu dengan bukan mm, yang tanda merah, yang dampak ya. hijaunya itu udah aman. Alhamdulillah, itu saya rasa Ah, sudah ah, sangat cukup. Cuma yang satunya itu tetap dilakukan juga seperti saran dari aku. Cuman ah, mungkin memang kalau yang udah tanda merah itu mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama aja. Tuh. Tanya detailnya satu aja, Kak. Apa tuh? Berarti yang merah itu saya perlu menghapus konten lagi mencari atau tidak? Tidak perlu, karena Tidak saya perlu rasa ya. memang sudah tidak ada problemnya di sana. Hanya memang karena mungkin kedeteknya dari awal sehingga ada tampilan merahnya, sehingga Ah, membutuhkan waktu yang lebih lama saja. Jadi saya rasa kalau mau dihapus-hapus tuh udah nggak ada sih kakak. Saya rasa seperti itu. Apalagi kalau di kotak masuk dukungan yang kakak tampilkan pun ya itu bersih, sangat bersih udah dan tidak ada hijau. masalah. Oke, 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 oke. Terima kasih Kak, itu aja. Sama-sama Kak Andika, senang banget bisa bergabung Kak Andika juga. Oke, Terima kasih Kak.
Pak Mas. Nah, tuh teman-teman ya bisa lihat ya itu ada KTA-nya loh, ada KMK-nya loh, dan alhamdulillah semuanya sudah sembuh dan itu Kak Andika cuma ngelakuinnya 5 hari loh. Yang penting intinya apa? Mengikuti arahan kelas. Yuk kita lanjut. Kita kasih ke Kakak Santi Manik langsung bertanya Kakak, silakan. Halo Kak Santi Manik. Halo malam Halo. Kak. Malam. Selamat malam kakakku. Iya malam Kak. Saya mau tanya tapi nggak berhubungan dengan materi, boleh nggak Kak ya? Boleh dong. Iya mengenai program bonus Kak yang kemarin saya tanya, itu yang penilaiannya Oke. berdasarkan apa ya Kak ya? Oke, Yang siap. dinilai itu Cukup. maksudnya kan saya kan udah lihat tuh, udah klik ya kemarin Hmm. udah siapkan. Terus yang saya lihat itu ada Oh, beberapa seperti teks seperti itu yang oke. dinilai. Apakah itu doang yang dijadikan yang dinilai seperti itu Kak? Itu aja Oke, Kak. oke. Oh, maksudnya ini kakak udah dapat bonus. Oh, saya pikir itu pertanyaannya kayak apa sih syarat untuk bisa mendapatkan bonus? Kakak ini udah Bukan. disiapkan ya bonus ya? Udah disiapkan. Jadi Oke, saya oke. pengen tahu yang dinilai itu apa. Kemarin saya sempat baca, jadi yang dinilai itu seperti kayak jangkauan, komentar, teks seperti itu, Kak. Ah, ah, Apa ada lagi oke. yang lain seperti itu? Siap. Oke. Cukup? Oke, Kak. Ya cukup. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Kakak Santi Manik. Pertanyaan yang sangat oke dan kebetulan mengingatkan saya untuk membahas bonus ya. Jadi sebelumnya saya ingin menyatakan bahwasanya untuk mendapatkan bonus itu tidak ada syarat dan tidak ada ketentuan khusus. Karena itu undangan langsung dari pihak Metanya ya. Jadi jangan ada lagi yang nanya gimana Kak untuk dapat bonus. Tenang saja, jika sudah waktunya pasti kalian akan dapat kok. Terus perihal yang masalah kedua, untuk penilaian untuk mendapatkan dolar dari bonus itu apa sih sebenarnya Kak? Karena yang di keterangan itu berupa jangkauan, komentar, dan yang bagikan. Kecuali yang tampil di Reels dan juga di cerita kita itu nggak kehitung. Nah itu jawabannya benar. Jadi untuk bonus yang sekarang ini, yang dinilai itu dari segi penayangan, jangkauan, komentar, dan juga yang membagikan. Nah itulah nanti kalau semakin banyak yang kalian dapatkan, maka bonusnya pun semakin banyak. Terus kalau dibilang ada lagi nggak Kak selain dari itu? Jawabannya untuk saat ini belum. Kalau terkait ada update-nya pun nanti akan diupdate di bagian bonusnya. Jadi dicek aja secara berkala bagian bonusnya. Biasanya dulu-dulu tuh bonus itu untuk mendapatkan bonus itu ada target tertentu. Jadi ketika kita mencapai target ini, nanti akan mendapatkan bonus tambahan. Tapi saya lihat tampilan untuk yang sekarang itu memang lebih fresh dan lebih baru. Entah mungkin ini adalah pembaruan dari pihak Facebooknya ya, sehingga yang ditampilkan untuk awal ini adalah berupa komentar, jangkauan, dan hasil share itu bisa mendapatkan bonus. Jadi semakin banyak itu maka semakin banyak penghasilannya. Jadi untuk itu kalau dibilang untuk saat ini cukup itu aja sih. Kalaupun ada update-nya pasti akan ada tampilan akan ada di bagian bonusnya. Jadi dicek secara berkala saja. Oke ya Kak ya. Nah selanjutnya kita kasih ke Kakak. Siapa lagi yang mau bertanya? Bertanya. Kita kasih ke Kakak ini dulu deh yang di bawah tadi Kakak Park Ulul Ulul. Langsung bertanya Kakak. Yuk. Halo Kakak Park Ulul Ulul. Langsung diaktifkan mic-nya yuk. Halo. Halo, Apakah? Halo Assalamualaikum Kak Atik. Kakak. Nah, Waalaikumsalam. mau tanya, akun saya kan Mm-mm. udah lewat 2 hari Kak. Jadi ngejar Mm-mm. JT-nya merosot banget JT saya Kak. Gimana Oke, karena caranya udah lebih dari 60 hari ya? udah lewat. Padahal sebelumnya Oke. itu naiknya bagus banget sampai 1000 menit gitu. Tapi pas lewat 60 hari langsung turun merosot. Padahal udah Oke. konsisten dan sebagainya. Mungkin ada tips Oke. lagi dari Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama kakakku. Nah, jadi terkait dari buat teman-teman semua yang jam tayangnya udah sering turun, entah itu karena akunnya sudah lebih dari 60 hari, atau enggak performa akunnya yang mungkin tidak stabil ya. Karena kalau semisal udah terjadi penurunan, itu terjadinya karena yang pertama akunnya udah lebih dari 60 hari, dan yang kedua performa akunnya pun tidak stabil, yang ketiga penayangannya pun kurang untuk mendongkrak jam tayang yang hilang. Nah, kalau dibilang solusinya seperti apa, jawabannya adalah tetaplah konsisten
dalam hal posting atau ngupload. Cuman karena kata-kata kakak tadi, aku udah konsisten kok. Nah, tapi belum maksimal. Belum maksimal yang yang saya nyatakan adalah carilah yang seperti saya nyatakan. Kalau jam tayang kalian udah sering menurun, maka carilah yang paling efektif. Nah, biasanya yang paling efektif itu adalah FYP content reels-nya. Nah, seputar cara untuk FYP content reels ya seperti yang saya jelaskan tadi di kelas di sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, apa yang bisa kalau jam tayang kalian udah sering turun ya, maka kalian saran dari saya untuk mengajar jam tayangnya itu melalui Reels. Maka tetaplah konsisten untuk upload Reels dan targetin untuk FYP konten Reelsnya. Kalau dibilang ada nggak solusi lain, yang paling efektif lah cuma konten FYP Reels saja. Caranya gimana Kak ya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke ya, saya rasa simple seperti itu aja. Tolong disimak ulang nanti siaran ulang kelasnya ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita kasih ke Kakak Pelipur Lara. Silakan Kak Pelipur Lara. Halo Kakak Pelipur Lara. Waalaikumsalam Kakak. Halo. Ya. Gini Kak, saya kan punya akun FB Pro sama fanpage Bang ya. Sama Cuman apa Kak? fanpage ini punya halaman sama FB Pro. Jadi halaman ini saya buka dari FB Pro gitu loh. Nah, FB Pro saya untuk saat ini kena pelanggaran gitu. Apakah ngaruh ke halaman saya? Soalnya baru buka itu langsung banyak pelanggarannya gitu loh. Oh ya? Mohon tampilannya seperti apa Kak? Ada KMK ada, terus user tidak memenuhi syarat ada 3 kalau nggak salah. Oke, by the way itu bukan pelanggaran ya? KMK terus? Bukan, itu bukan pelanggaran. KMK terjadi itu belum tentu karena pelanggaran ya. Seperti yang saya nyatakan bahwasanya KMK user tidak memenuhi syarat itu terjadi bisa saja karena yang pertama akunnya masih baru, yang kedua eksistensi dari akunnya belum tercipta, yang ketiga penggunaan atau kekonsistenannya entah itu dari postingan, penggunaan fitur itu masih kurang, makanya KMK-nya masih silang abu dan juga masih ada tulisan atau keterangan user tidak memenuhi syarat. FYI for your information bahwasanya user tidak memenuhi syarat itu sama saja dengan KMK yang masih silang abu, cuman tampilannya aja yang ada tambahannya seperti itu. Jadi itu bukan pelanggaran ya. Jadi intinya nggak ngaruh Kak ya, walaupun sangat tidak ngaruh. Pelanggaran intinya halaman masih bisa berkembang, masih bisa dimonetisasi, itu nggak ngaruh sama sekali ya. Betul, sangat tidak berpengaruh. Aman kok Kakak. Silakan saja sampaikan nanti kalau misal memang ada ini, cuman kalau cuma masalah KMK, user tidak memenuhi syarat itu bukanlah pelanggaran ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Aman ya Kak ya? Oke, terima kasih. Sama-sama Bangku. Nah, selanjutnya kita kasih buat Kakak Oscar Bayu Putri, silakan. Kak Oscar langsung diaktifkan mic-nya, langsung bertanya yuk. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Seperti yang aku jelasin tadi di Japri, aku punya 2 akun. Untuk akun yang pertama sekali itu, waktu aku pas ngaktifin dia pertama kali FB Pro, aku kan belum ngerti tuh kan. Jadi cuma asal ngaktifin aja, tapi ini cara kerjanya nggak tahu gimana. Nah, jadi itu memang terabaikan dari semenjak lama. Sementara aktifnya FB Pro itu udah 16 minggu atau hampir 17 minggu deh. Betul. Berarti kan 60 harinya itu udah lewat toh. Apa itu masih mungkin mengulang dari awal mengejar karena udah lama aktif, tapi baru rajin-rajinnya itu ya sekitar hampir sebulan belakangan ini gitu loh. Itu masih bisa ngejar ketinggalan atau gimana? Jawabannya sangat bisa dong. Bu, faktanya apa? Banyak kok orang yang monetisasi yang umur akunnya sudah 4-5 bulan setelah diaktifkan FB Pro. Jadi kalau ada yang bilang katanya kalau umur akun 60 hari lewat dan belum monet, itu katanya nggak bakal bisa monetisasi lagi. Itu sangat
sangat hoax alias tidak benar, karena faktanya banyak kok orang yang berjuang monetisasi sampai 3 bulan 4 bulanan. Nah, seperti yang saya katakan, kalau semisal umur akunnya udah lebih dari 60 hari, entah itu jam tayangnya sudah sering menurun, atau mungkin udah kembangannya kurang, maka saran dari saya untuk tetap ngembangin aja akunnya seperti biasa, untuk tetap upload dan konten seperti biasanya, cuman carilah yang mengejar jam tayangnya yang lebih efektif ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misal jam tayangnya udah sering menurun, targetkanlah untuk reelsnya bisa FYP. Untuk tips and tricksnya ikutin aja dan cobain aja seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu Kak. Oke. Ini ada satu lagi Kak, Boleh. Nah, ini kan waktu penyiapan akun profile FB Pro, itu kan ada salah satu syarat tautkan WA. Ada nggak Kakak pernah lihat nggak? Nah, itu saya sudah coba tautkan ke Facebook WA saya itu, tapi saya kirim kode verifikasinya ke WhatsApp saya sendiri itu nggak bisa sampai sekarang. Jadi syarat saya itu masih kurang nautin WA itu, gimana itu Kak? Oke, jawaban saya mending nggak usah disiapkan deh. Karena apa? Karena kalau kita menyiapkan itu akun WhatsApp untuk Facebook itu sangat rentan ya, banyak orang-orang asing yang suka ngechat langsung. Jadi mending nggak usah. Aku pun sama kok, nggak menyiapkan langsung di profile, karena memang itu aku waspada dengan orang-orang yang berniat jahat yang menghubungi langsung, apalagi yang dihubungkan adalah WhatsApp pribadi. Saya rasa nggak perlu untuk menghubungkan Facebook dengan WhatsApp secara langsung. Jadi kalaupun belum disiapkan ya syukur aja, nggak usah gitu. Oke, berarti emang nggak usah ya Kak ya. Akun itu berarti walaupun nggak usah. berarti tidak masalah ya. Walaupun tidak ada masalah dan tidak ada pengaruhnya. Masih kurang satu langkah katanya, berarti itu nggak ngaruh ke monet ya Kak ya? Enggak sama sekali Kakak ya. Jadi monetisasi itu pokoknya gini, masalah penyiapan misalnya link bio lah, WhatsApp lah, apapun itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan monetisasi. Termasuk juga masalah tantangan, ya seperti yang Kakak sebutkan tadi juga, yang masalah link WhatsApp, atau mungkin salah satu fitur yang langkah terakhirnya kita tidak selesaikan lah, sama mungkin yang biasa orang bilang pencapaian reels lah, yang biasa orang bilang dashboard merah lah, abu lah, itu tidak ada hubungannya dengan bisa atau tidaknya orang monetisasi. Yang penting fokusnya itu, kalau monetisasi yang penting punya 5.000 followers, udah jam tayangnya udah 60.000 menit, udah pasti udah bisa monetisasi. Jadi masalah yang link WA-nya nggak bisa, apanya nggak bisa, itu nggak ada hubungannya, dan memang tidak ada sinyal. Nah, oke teman-teman ya, maaf ya tadi keputus ya. Jadi aman ya Kakak Putri, Kakak siapa tadi? Sorry tadi keputus teman-teman. Oke, gimana Kak tadi Kak Oscar Bayu Putri aman nggak? Aman.